Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulia Nurlaili dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok B akan membahas mengenai perkembangan peserta didik guna menuntaskan tugas kuliah kelompok kami yang dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Durotunisa MSI. Berikut nama anggota dari kelompok B. Yang pertama, Rahmawati. Yang kedua, Nurfaiza Mukarramah Nasir. Yang ketiga, Dwi Yulia Nurlaili. Yang keempat, Delvis Wentoy. Yang kelima, Dian Indah Roskalina. Yang keenam, Anissa Ramdania. Yang ketujuh, Iva Nurfatia. Yang kedelapan, Putri Hidayanti Oktavia Lebes Jawi Ningrum. Yang kesembilan, Yudi Aprianto Del, dan yang terakhir yaitu Rahmat Basit. Poin pertama dari teori perkembangan yaitu di sini kelompok kami membahas mengenai 3 tokoh pendiri teori perkembangan. Yang pertama terdapat Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai tahun 1934. Dan yang terakhir yaitu Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917 sampai 2005. Teori perkembangan menurut Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980, menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin kompleks susunan sel syaraf dan makin meningkatkan pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Selanjutnya, menurut Lev Vygotsky, teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Menurut teori Vygotsky adalah teori kognisi sosial budaya yang memfokuskan bagaimana perkembangan kognitif diarahkan oleh budaya dan interaksi sosial. Vygotsky juga menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental yang dialami oleh anak. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pendapat Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917 sampai 2005, di mana pada teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat, memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan yang akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Teori ekologi perkembangan merupakan salah satu teori yang mencoba menguraikan perkembangan pendidikan karakter anak dengan pendekatan ekologi. Selanjutnya, kita masuk pada perbedaan perkembangan. Menurut Bronfenbrenner, menjelaskan perkembangan manusia yang meluas dan dipengaruhi oleh berbagai jenis lingkungan. Sedangkan Vygotsky menjelaskan perkembangan pembelajaran meskipun pekerjaan utamanya fokus pada aspek psikologi anak, dan Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang berkelanjutan dan semua anak dalam konteks lingkungan keberagaman budaya yang berbeda di seluruh dunia. Selanjutnya, bagi Piaget, yang terpenting adalah aksi dari individu. Bagi Vygotsky, yang terpenting adalah budaya dan interaksi dengan lingkungan sosial. Sedangkan bagi Bronfenbrenner, yang terpenting yaitu lingkungan yang beragam. Selanjutnya,
Perkembangan Pygott lebih dituntut kita yang mengeksplorasi dan menemukan hal-hal yang baru yang sesuai dengan pemahaman mereka. Perkembangan Pygott Sky lebih menekankan peran orang lain dalam perkembangan kita. Artinya, perkembangan Pygott Sky memerlukan stimulus untuk menghasilkan perkembangan kognitif yang diinginkan. Sedangkan perkembangan Bronfenbrenner lebih menekankan faktor lingkungan dalam perkembangan kognitif manusia. Selanjutnya, kita masuk pada poin kelebihan dan kelemahan teori Jane Pygott. Kelebihan dari teori Jane Pygott yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi. Kelemahan dari teori ini yaitu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkatan. Lalu, teori ini lebih susah diterapkannya jika siswa mengalami hambatan kognisi. Selanjutnya, kelebihan dari teori menurut Pygott Sky terdapat 3 kelebihan. Yang pertama, yaitu mengurangi kesenjangan antara siswa. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih pada siswa untuk saling berinteraksi. Selanjutnya, kelemahan dari teori Pygott Sky terdapat 2 kelemahan. Yang pertama, terbatasnya perilaku yang tampak pada teori ini. Yang kedua, proses belajar yang susah untuk diamati jika secara langsung. Dan yang terakhir, pendapat kelebihan menurut teori Bronfenbrenner yaitu merupakan kerangka teoristik yang paling banyak dikenal di kalangan pendidikan. Nah, kita akan masuk pada kelemahan teori ini. Teori ini menitik beratkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.